Oke, Mahesa Herlambang Nalan ya. Sebutkan 7 daging awal saat membangun Today's Donut. Oke, terima kasih Kang Ucai. Yang pertama adalah kita harus punya passion. Kedua, mengikuti pelatihan. Yep. Kedua, ketiga membuka peluang atau relasi ya. Yang keempat ada eksplorasi produk. Yang kelima menentukan bahan baku yang ideal. Ya. Yang keenam mempelajari promo yang up to date yang lagi hit sekarang itu seperti apa. Yang ketujuh develop varian-varian baru. Oke, Kayak bungkus nanti kita bahas satu persatu ya. Siap. Daging semua. Oke, Pak Esa, apa kabar? Sehat. Kumaha damang? Alhamdulillah. Padahal kita tetanggaan gitu. Jarang banget ketemu ya. Jarang banget ketemu. Ya. Tapi daging semua ini emang konsepnya awal-awal nih ya. Kalau podcast daging semua ini dimulai dari yang terdekat. Nah, Iya. yang jauh-jauh dulu ya. Kalau yang jauh kecuali kalian yang lagi datang ke Bandung ya. Kayak kemarin ya, episode kemarin kita nyulik dari Sidoarjo itu ya. Wah, jauh. Oke, dan sekarang ini tetangga banget dan ya sering ngumpul bareng dah. Dan apalagi beliau ini adalah salah satu one of my favorite entrepreneur di dunia pastry lah, kuliner ya. Dan beliau adalah owner dari Today's Donut ya. Sehat Pak Esa? Alhamdulillah, Kang Ucai sehat. Gimana masjid Alhamdulillah. aman? Langsung ditembak. For information, beliau juga adalah ketua DKM di dekat kompleks saya, di dekat masjid di rumah ya. Iya. Jadi kita satu komplek dan satu masjid juga dan beliau adalah ketua DKM. Ini jarang terjadi ini ya, ketua DKM tapi ini owner dari sebuah brand yang luar biasa, hype di kalangan terutama ibu-ibu gosip di Bandung ya yang suka sambil ngemil-ngemil. Today's Donut ini kan tadi kita ngomongin tentang 7 poin ya. Ya, 7 poin daging saat membangun Today's Donut nih ya. Ini pasti sejarah dulu yang kita tarik nih. Yang pertama nih passionnya dari mana sih sampai Jadi- bisa ke donat gitu? Pertama, kan Kang Ucai pengurus masjid juga. Ini kita saling membongkar gitu ya. Biar surprise. Biar surprise ya. Jadi yang pertama Kang, jadi lanjut ya, kita dari passionnya itu berawal dari keterpaksaan. Gitu. Jadi setelah diawali kan dengan pernikahan, dari situ kan ya sama waktu itu sama sekarang udah jadi istri. Maksudnya terpaksa untuk memenuhi kebutuhan. Iya, terpaksa memenuhi dari dulu mah ya. Boleh bahasa Sunda ini? Dikit aja. Karena ada di Zimbabwe juga di sini. Kalau dari zaman dulu mah saya nggak pernah bisa bikin donat, nggak ada gitu kepikiran bikin kue gitu tuh nggak ada pemikiran sama sekali gitu. Cuman kebetulan setelah menikah istri ya kalau kita mah berkomunikasi lah ya. Visi kita ke depan tuh berumah tangga mau seperti apa gitu. Nah dari situ pada akhirnya saya memutuskan bahwa karena istri itu punya kreativitas di bidang kuliner itu gitu. Jadi terutama bisa pastry. masak ya, bisa masak bisa. Bisa masak juga Bisa. yang umum. Pastry, terus coklat segala macam. Dia punya keahlian membuat figur-figur dari icing sugar gitu seperti itu. Dari situlah kita berawal dari passion istri. Jadi saya ikut-ikutan, saya keluar kerja. Oh, asalnya kerja di mana tuh? Tadinya di clothingan. Oh, Kang Ucai. clothingan juga ternyata ya ini. Ayo tim clothingan. clothing. Terus ngebantu juga sama teman-teman band kuburan. Terus sempat Sama di kuburan ya ini. Sempat Ketua sama- DKM loh. Weh, anak kuburan nih. Jadi ketua DKM loh. Ayo makanya. Jadi sempat bantu teman-teman di sana, kru aja sih. Kru seperti itu. Lalu nah dari situ ada produksian kaos juga karena manajemennya ada Kang Mehmet dulu. Nah dari situ masih setelah lulus kerja di situ lalu menikah. Nah dari istri ayo kita usaha bareng-bareng. Nah dari situ Kang Ucai. Berarti dimulainya dari passion istri dulu Betul. nih. Akhirnya menular. Kepaksa. Terpaksa. Terpaksa. Aku jadi nyanyi. Jadi Gila. kepaksa kalau itunya dia terpaksa mengikuti kemauan istri dan
kayaknya itu sesuatu yang baru aja sih dari saya. Oh, nyanyi kumanya kalau bikin sesuatu, bikin kue itu seperti apa gitu. Masuklah dunia itu. Ya, masuklah ke dunia situ. Adonan, tepung, gula, telur. Wah, semua. Putih telurnya juga harus dipisah. Iya. Ini putih telurnya kemana? Itu donat tuh pakainya putih telur? Enggak, cuma kuning telur. Cuman kuningnya aja ya, berarti ini luar biasa nih. Jadi kalau donat itu biasanya putih telurnya ada yang beli. Ya, seperti itu. Oh, putih telurnya ada yang nampung Ada gitu yang ya. nampung. Biasanya tukang apa tuh? Yang fitness Kang Ucai. Oh ya. Jadi kalau Anda suka fitness ya, rekan-rekan di rumah, Ternyata- dekat-dekat lah dengan tukang donat. Putih telurnya harga spesial ya biasanya. Jadi saya pernah nanya gitu Kang, buat apa ini? Apakah Kang punya Iya. bisnis kue juga kan? Bisa jadi bikin bolu. Yang datang bungkus. kekar gitu. Datang, wih iya mah cenah. Nah itu tukang bolu jadi tapi tegep kieu. Ternyata dia punya gym. Oh, Kayak gitu, iya. Diminum semua putih telurnya. Wah, kayaknya Mentah-mentah kan biasanya. itu biasanya gitunya. Kebayang. Jadi enak gini. Oke, dari passion ya, Iya. dari istilah bahasa Sunda mah pangabutuh ya ketika awal nikah kan ya. Pasti kita Betul. mikirin tentang bagaimana penghasilan bisa ada tambahan ya Betul. untuk listrik, untuk segala macam dan mempersiapkan ketika mau punya anak gitu kan. Kita kan pasti ada planning untuk mempersiapkan semuanya lah ya. Betul. Dibanding ketika kita zaman jomblo dulu ya. Nggak kepikiran Iya, jomblo kayaknya mah. no future banget apa zaman jomblo. Nggak mikirin besok makan apa ya. Enggak, Gimana? kalau udah nikah pasti kita harus punya visinya Ya. apa gitu buat keluarga kita tuh apa itu Ya. penghasilan karena saya sebenarnya kalau dari pendidikan kan sudah kuliah beres gitu ya sudah sarjana. Dulu ngambil komunikasi oh di sama di gitu Unisba ya. ya. Sama Beda kampus doang beda ya. kampus. Tapi dosennya mah sarua. Nah, dosennya sama ya. Sama ya. Jadi ya seperti itu pada akhirnya ya terpaksa passionnya di situ dan yang lucunya pengalaman belajar kuliner pastry kayak gitu teh saya sangat banyak bergaul sama ibu-ibu. Oh, Karena iya. kan biasanya harus ikutan itu ya. Dan ini masuk ke poin kedua Iya, ya, betul. mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan. Di mana itu pelatihan? Jadi nah ini buat yang teman-teman yang baru juga gitu misalnya gimana sih caranya bikin kalau ke pastry atau kuliner itu seperti apa gitu. Ternyata di Bandung itu udah banyak pelatihan-pelatihan yang gratis kamu coy. Gratis. Jadi tapi kita memang ada jadwalnya ya. Misalkan dari salah satu produk vendor tertentu misalkan. Nah, beliau lagi ngajakin nih, saya hari ini ada menu bikin roti. Pelatihan. Pelatihan di kantornya kan biasanya mereka kalau vendor seperti itu Oh, itu suka- dari brand sendiri dari yang brand ada ya. Misalnya nggak usah disebutin enggak soalnya jadi iya. sponsor. Oh, nggak jadi sponsor. Nggak apa-apa biar mancing gitu. Jadi ada salah satunya di daerah sana ya daerah Batu Nunggal ada saya ikut pelatihan di situ. Mereka terbuka tangan terbuka untuk mau bisnis apa nih? Saya bilang saya pengen nyoba roti dicobain sama chefnya bikin roti. Gitu. Mau bikin donat cobain seperti itu. Jadi Tapi di-skill syaratnya semua. iya udah kasih tahu semua mereka terbuka banget dan sebenarnya kalau menu-menu atau ingredient semua juga di internet banyak Iya udah sih. bisa lah ya. Pinterest, Tidak ada yang internet. ditutupin gitu. Cuman kita memang harus berlatih diri kita berlatih di situ untuk belajar ngadon seperti Ya. apa waktu karena feeling kan Feeling, memang kalau bikin makanan itu memang berdasarkan Ya. feeling gitu. Tapi ya ngomongin makanan kan tentang masalah rasa ya. Betul. Mungkin resep itu bertebaran di mana-mana. Betul. Bisa kita tiru dari yang premium sampai yang biasa. Nah, ini kan untuk menjaga rasa itu kan setelah ikut pelatihan pasti kan kita harus punya karakter nih donatnya seperti apa. Nah, itu influence awalnya dari mana sih? Jadi donatnya itu kan. Iya, benar Kang Ucai. Jadi ketika saya ikutan pelatihan kan banyak tuh roti segala macam. Ini roti dari Prancis katanya. Seperti apa? Ini roti dari Kan ada apa? sourdough itu apa yang sekarang gitu-gitu lagi ya. musim seperti itu ya dulu. Waktu zaman dulu kan pokoknya dari dulu memang roti seperti itu, Ya, ya. donat seperti itu gitu. Nah, akhirnya kita terinspirasi dulu ya sama Dunkin Donat Kang Ucai. Dunkin Donat. Nah, dari situ jadi Ya sekarang jadi Dunkin doang gitu. iya, Dunkin, bener. Dunkin aja tulisannya gitu. Iya kan. betul. Ya. Dunkin Donat terus nanti dari situ iklan. karena disebutkan. Nggak apa-apa. Ini di sini emang bebas kita nyebutin brand nggak apa-apa. Jadi karena saya merasa dari kecil ya, kan kita itu
mereka tahun 80-an ya. 80-an Ya. udah masuk Indonesia. Kayaknya sih kalau 90-an Indonesia. masuk Indonesia sampai sekarang masih Masih ada. bertahan seperti itu. Nah, dari situlah kita mulai tapi sebelumnya sih tadinya kue-kue dulu Kang Ucai. Tadinya kue-kuehan. Nah, sama istri itu kue-kuehan ulang tahun. Ya. Gitu. Jadi sebelum ke donat lah ya, cerita dulu nih sedikit. Iya. Jadi kue ulang tahun, kue anniversary, pernikahan, terus Tunangan, ya kayak terus, gitulah pokoknya mah gitu. acara-acara yang berhubungan sama yang namanya perayaan. Nah, pada akhirnya kita sempat kalau anak zaman sekarang mah hijrah lah ya. Iya. Kita mulai lagi belajar Mendalami ilmu, ngaji lagi. lah ya. Dari situ kita mengetahui bahwa ada sebuah hadis, istri sih ya. Jadi memang ini juga sih buat teman-teman semua ya. Iya. Kalau ngaji teh suami istri teh harus bareng. Ya itulah pesannya saya. Ya, biar nggak gontok-gontokan. Terus kudu bareng teh Iya. satu frekuensi ya. Satu Soalnya frekuensi. mun beda gitu. Pipa saya. Iya. Istilahnya Jadi kalau dalam berantem Islam itu gitu. ada istilah sekufu. Nah itu ya, sekufu. harus satu frekuensi sama istri. Nah bareng kan ngaji. Dari situ kita belajar bahwa ada pernah Ustadz mengatakan bahwa kalau kita membuat sebuah karena kue-kuenya teh figur-figur gitu ya. Iya. Kalau kita membuat sebuah figur atau patung lah ya. Yang menyerupai makhluk lah. Nah betul. Nanti sama Allah disuruh seperti kita hari kiamat disuruh menghidupkan. Meniupkan Nah, nyawa boro-boro bisa boro-boro. ya. Bikin lalat aja kan susah gitu Iya. kan. Sampai di Al-Qur'an seperti itu. Jadi dari situ istri merasa aduh kumaha gitunya. Muncul khaufnya, Iya, rasa takut jadi ya. rasa takut. Tapi sebenarnya konsultasi ke beberapa ustadz juga masih boleh gitu asal tidak kita sembah kan. Gitu. Cuman ada keraguan di situ. Daripada setengah-setengah kan ya. Terus pada akhirnya yang puncak-puncaknya adalah ketika kita disuruh membuat sebuah anniversary yang gambar-gambarnya yang kurang Senonoh. ya, kurang baik lah, kurang ada baik. senonoh gitu. Tidak senonoh. Tidak senonoh jadi Anono. anono. Kan jadi lucu gini. Kata-katanya jadi ranconya. Anono gitu. Anono. Ya. Pokoknya banyak lah kalau di Google itu di searching aja kalau anniversary itu pasti gambar-gambar. Nah, kita dari situ. Jadi makin banyak gitu. Itu tujuan mereka apa ya? Dia nggak tahu. Lucuan sih kayaknya lucuan ya. Rezeki memang sudah Allah atur ya. Dari situ juga udah lumayan gitu dapat sesuatu, cuman ada merasa guilty gitu, bersalah karena kita kayak yang mendukung yang kayak gitu-gitu gitu. Pada akhirnya istri kita sepakat, ayo udah ke yang lain yuk, tapi masih makanan. Ayo kita ke yang lain ya masih bertahap lah, masih mengurangi pernikahan kayak gitu, ulang tahun segala macam. Kita kurangin, ikutan pelatihan dari situ. Ketemulah sama yang namanya roti sama donat. Pada akhirnya kita putuskan donat kan, dan ada Dunkin Donat, terus kita sempat Jeko ya. Ngerasain ya waktu Jeko. Kalau Jeko tuh saya dulu lebih cocok karena lembut. Lembut dan betul. tidak terlalu padat gitu. Betul, kalau selera Dunkin saya Donat, kalau Dunkin Donat kan gede, terus wareg. Kalau kita ya makanya kita kiblatnya ke Jeko dan emang lebih kecil bentuknya. Kenapa ya? Sedikit riset aja bahwa donat yang ukuran lebih kecil itu bisa dihabiskan, terutama anak kecil ya. Anak kecil kalau makan Today's donat itu pasti habis. Kalau kita makan Dunkin Donat tuh suka setengahnya suka nyisa. Tapi nggak enak masih sedikit lagi dimasukin gitu. Kulkas jadi teas. Teas keras ya. Pengalaman. Jadi karena kita terlalu dekat ini jadi pakai bahasa Sunda. Jadi terlalu keras benar. Keras. Jadi kurang inilah ya, kurang enak gitu. Nah, dari situ juga sempat yang namanya kita bareng sama yang namanya donat madu Cihanjuang. Nah, dari situ. Yang lokal ya. Yang lokal dari situ. Itu asli Bandung ya? Iya, betul. Bandung, ya? Dari Cimahi beliau itu. Nah, kita juga banyak belajar dari situ. Nah, Nah, kita mulai dari situ, Kang. 2013. 2013. Tapi kalau kuehnya mah dari 2010. Setelah menikah itu. 2011 mulai, nah dari situ ya sama seperti Jeko, jadi ada glazing yang meses, yang keju, ada terus strawberry, yang warna-warni, yang pakai kacang segala macam. Melting gitu, pakai juga itu semua. mah sehat lah. Buat tim gula. Itu emang enak banget lah. Ya. Itu mah
tidak bisa dikalahkan rasa Yeah. seperti itu, Mas. Nah, dari situ mulai kita ke nomor 2 tadi dapat tadi. Ini mengikuti pelatihan. Nah, dari mengikuti pelatihan ada pelajaran di situ bahwa kita membuat donat-donat yang orang suka. Nah, dari situ mulai eksplorasi. R&D-nya mulai jalan ya, Mulai research and development. terus belajar sama persis sama yang donat-donat yang lain gitu. Cuman, nah selama bertahun-tahun itu ya itu produk sudah oke, cuma kita masih lemah di itu tadi Branding. yang kayak gitu, kurang belajar. Makanya kita harus belajar di situ ternyata gitu. Selain produk yang enak ya. Waktu itu nama sudah Today's. Nama udah Today's. Jadi tadinya mau pakai bahasa Indonesia. Jadi donat hari ini. Donat gitu. hari ini. Tapi asa kumaha teuing. Kayak pang hari ini. Iya. Jadi ID. pada akhirnya kita pilih nama hari ini teh kalau bahasa Inggrisnya Today's. Jadi, dan orang lebih kenal lah ya. Ya. Today's mana? Today's Donat gitu. Today's Donat. Nah, alhamdullah. Okay. Orang di situ. For information ya, ini sekarang lagi rame banget di kalangan influencer, terutama yang suka konten ya. Saya kalau seliweran di TikTok atau di Instagram selalu ada komen-komen tentang Today's Donat. Tapi waktu itu saya lihat sekarang lagi banyaknya mulai ini nih varian barunya nih, si Sapporo Sus juga. Iya, betul. Nah itu kan ketika awalnya kan masih bermain di donat ya, tiba-tiba ada varian baru nih, gimana ceritanya? Jadi, nah semenjak 2014 itu 14, 15, 16, 17, 18 itu kan kita donatnya yang glazing seperti itu, Kang. Nah, dari situ ada kejenuhan lah. Dari segi penjualan segala macam Mulai gitu. ngulik karakter. Nah, ini kayaknya kita harus punya diferensiasi produk. sama teman-teman yang lain yang bisnisnya sama kayak donat Yeah. gitu. Nah, apa ya yang membuat kita beda gitu. Berbeza. Nah, berbeda. Pada akhirnya saya keingetan zaman dulu. Ya, kita kan kalau emang waktu SD ya, suka ada tukang donat ya, yang pakai tepung gini kan, yang dikeplok gitu ya. Nah, terinspirasi dari situ. Terus kita pernah jajan juga. Ke keler, dikocok-kocok iya. gitu. Itu teh kadang-kadang manis ya, kadang-kadang enggak ada campur tarigu teh. Tapi enak kan langsung ke baju ke ini teh kan pasti lomok. Pokoknya kalau minum susu kan ada ininya gut milk. Kalau ini mah kan gut gula. Gulanya nempel-nempel tepung, gula dusting donatnya nempel-nempel. Nah, kayak gitu. Wah, itu juga salah satu yang membedakan kita sama orang lain, diferensiasinya. Akhirnya kita beralih ke donat jadul. Nah, sepakat sama istri, yuk kita bikin yang rada jadul. Orang teh yang punya nostalgia di produk tersebut gitu. Pada akhirnya ya kita bikin yang tepung, kita bikin satu lagi yang gula aren. Nah, gula aren. Nah, itu juga salah satunya kita pernah jajan ke pasar, ya, ke pasar yang dekat rumah. Pernah nyobain gula itu, tuas itu bahasa Indonesia keras donatnya. Donatnya keras gitu, tapi gulanya enak. Gitu. Nah, gimana kalau kita buat donat yang lembut, tapi gulanya pakai gula aren. Toppingnya gula aren. Dari situ kita eksplorasi lagi ke meses, kan yang jadul-jadul gitu ya. Ya, meses standar lah ya. Lalu yang ke keju kayak gitu. Nah, sampai sekarang 4 macam. Secara tone colornya tuh coklat tua, coklat muda gitu ya, sama putih. Benar. Jadi kalau ada pantone ada yang buat itu. gradasi warna tuh, si Today's Donat tuh pintar. Jadi kalian ngeliatnya, wah dia main warna si makanannya tuh itu gitu. Nggak ada yang tiba-tiba ungu, warna-warni gitu. Merah muda gitu ya, kan, stroberi gitu, enggak ya, udah nggak main kayak betul. gitu ya. Jadi pada saat itu ya kita, dan responnya alhamdulillah responnya cukup beda sama yang Pak donat-donat pada umumnya yang kita ini gitu. Nah, dari situ, Kang. Oke, nah ini poin ketiga nih, membuka peluang dan relasi nih. Iya. Ini betul. Bisa dijelaskan nggak seperti apa? Jadi setelah kita ya maksudnya eksplorasi produk segala macam, terus bertahun-tahun kan saya ikutan pelatihan nih. Pelatihan ya dulu kalau di aplikasi kan kita sekarang ada ya di marketplace ya, ada di GoFood, ada di GrabFood, ada di Shopee gitu.
Nah, saya disekolahin lah sama sama Gojek itu ya, GoFood itu untuk ikut pelatihan di Foodies gitu. Nah, sekarang Foodies ya? ya Foodies ya, Foodies. sama teman-teman Foodies. Saya belajar di situ, disekolahin selama hampir setahun gitu kalau nggak salah. Nah, dan gratis ya programnya gitu. Dan alhamdulillah di situ saya banyak belajar tentang relasi gitu kan. Jadi kata mereka kalau ingin membuka sebuah cabang atau apa, memang kita harus membutuhkan relasi. Ya. Selain relasi untuk teman-teman vendor kayak gitu ya. Dari itu juga termasuk relasi sih gitu. Cuman relasi yang belajar dari situ. Cuman memang kalau buka cabang segala macam ada pelajaran yang bisa diambil di Foodies itu, bahwa yang bisa kita ambil bahwa jangan pernah cepat-cepat untuk memfranchise-kan. Itu katanya. Faktornya apa tuh? Faktornya karena kan berbangga-bangga dengan franchise, banyak ya, tidak gitu. maksudnya saya tidak menyalahkan ada Ya. yang memilih cara itu gitu. Cuman ternyata ada cara yang lain. Ya, ada yang cara lain yang bahwa kita bisa berpartner atau relasi dengan orang ya, dengan orang lain, tapi di situ orang tersebut hanya menyediakan tempat gitu. Ya. Seperti itu, tapi tanpa campur tangan produksi, ikut-ikutan produksi, ikut-ikutan beli bahan, ikut-ikutan campur tangan keuangan segala macam, enggak. Bersih aja. Datang makanan tinggal dijual. Iya, tinggal dijual beres. Sistem mereka konsinyasi atau bagi hasil biasanya kita. Kalau kita biasanya bagi hasil dari situ, akhirnya ya alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang lain. Kita bekerja sama sekarang hampir 2 tahun. Berarti hampir kayak Sirkah Mudorobah ya? Betul. Pemodal dan pengelola ya? Ya betul, seperti itu. Nanti dipelajari aja buat mungkin baru dengar Sirkah Mudorobah itu seperti apa. Seperti apa. Ya akhirnya di situ kita belajar tentang relasi. Selain relasi partner dalam berbisnis, juga partner yaitu vendor tadi Kang Ucai. Jadi kita kenapa berhubungan sama ini sama kayak tukang dus ya, sama percetakan, sama tukang terigu, telur, semua mentega segala macam, memang harus dijalin dengan baik. Karena kalau enggak, yang siapa lagi yang mensupport kita selain mereka gitu. Dan hubungan yang paling intens itu dengan mereka. Betul. Pasti. Apalagi sama tukang telur gitu. Tukang telur. Wah, itu. Dan ini ada varian minuman juga nih ya, ada air kelapa, ada kopi. Iya, betul, ini air kelapa asli. Nah, asli ini nggak dicampur apa-apa. Ini putih bening banget. Ini bagian dari varian produk juga. Minuman kamu Cai. Mainnya di dua itu, kopi sama kopi susu. Karena kita ada prinsip juga sih dalam, jadi kalau berdagang itu jangan terlalu banyak varian. Iya. Ini jadi catatan juga nih ya. Ya. Untuk awal-awal tuh udah aja. Ya, kita nanti juga menemukan sendiri mana produknya yang pasti yang jadi nasinya. Jadi kojo lah ya. Jadi kojonya di situ. Makanya terus kita akhirnya nambahin ke sus ini gitu. Karena ini inspirasinya juga dari kalau Dunkin Donut kan Amerika banget ya. Kalau di kita lokal itu ada yang namanya Sus Merdeka. Sus Merdeka ya. Itu salah satu regionnya, eyangnya Kota Bandung susnya gitu. Cuma saya sedikit dimodifikasi aja. Dalemannya. Kalau mereka masih pakai flak, kita pakai krim gitu. Alright. Gitu Kang Ucai. Dan tone warnanya masih coklat muda, coklat ke itu ya. Isinya juga cuma coklat sama vanila. Kan? Sama vanila. Ya, betul. Oke. Nah, yang keempat nih ada eksplorasi produk ya. Nah, itu tadi. Jadi eksplorasi produk. Nah, kita masuk ke eksplorasi produk ketika kita menemukan apa yang menjadi kojo lah ya, kalau bahasa Sundanya gitu, yang ini pasti yang bikin orang tuh emang sebuah produk itu memang harus dipikirkan ya. Tapi dari pikiran itu memang harus disempitkan apa nih kojonya gitu. Nah, istri itu memang dia senangnya itu mendevelop ya. Saya menjalankan semuanya, istri yang bikin researchnya tuh dia senimannya dia lah. Wah, udah itu. Udah untuk 10 tahun yang akan datang sudah ada produk baru gitu. Dia sudah berpikir ke situ gitu. Berarti Pak Esa di divisi eksaknya gitu. Divisi yang harus menjalankannya gitu. Kalau istri personal yang dia juga ngurus-ngurus karyawan gitu. Kalau istri researchnya, kalau kita yang menjalankannya. Memang bagi-bagi tugas seperti itu sih. Nah, pada akhirnya ketemu yang namanya Sus. Nah, ini juga jadi salah satu produk yang hits di ada apa? Ini yang review gila nih.
banyak banget di TikTok, di Instagram, dan semua tuh hampir semua testimoninya hampir sama gitu kan. This is one of the best sus di Bandung gitu kan. Ini kayaknya udah mulai menggeser sus yang sono kayaknya, yang kita. Yang mungkin Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan. Oke. Tapi kita tetap respect sama Iya, pasti tetap respect. Masa ini jadi alternatif Alhamdulillah, baru lah, jadi alternatif Alhamdulillah, baru Kang Ucai. dengan rasa yang kalau menurut saya ini lebih kekinian, lebih punya apa istilahnya tuh rasa anak mudanya lah gitu. Iya, Anak mudanya betul. lebih Jadi dapat gitu. dari situ kita mulai rasa lah ya. Jadi kita coba ke konsumen, kita kenalkan ke konsumen-konsumen yang sudah biasa beli, Ya. ternyata mereka suka gitu. Nah, dari situ akhirnya ada beli donat pasti beli sus kayak gitu. Bahkan dapat juga influencer yang dia beneran nggak dibayar, dia beli Betul, belanja betul. gitu, dan akhirnya dia malah ngepromosin sendiri betul. tanpa harus Ya, itu rezeki, salah satu rezeki rezeki ya. ya. Salah satu rezeki tanpa kita sadari bahwa memang kalau misalnya kita udah di-review sama seseorang yang punya follower yang banyak gitu ya, tanpa kita bayar. Iya, makanya itu review yang Itu, jujur berarti kan. karena memang kita nggak tahu bahwa dia belinya kapan. Nah. Dia sama kita nggak sama sekali nggak di-endorse segala macam gitu. Dan Sama ternyata ini juga sangat memperhatikan ya konsumennya gitu ya. Sampai tahu terdeteksi, wah ini ada musisi beli nih. Salah satunya teman kerja saya dulu, Rekti Desikit. Salah satu langganannya Today's Donut ya. Betul, Kang Rekti itu senangnya sus. Oh, senangnya sus gitu ya. Pas saya lihat- Tapi Rekti, lo kok kagak gendut-gendut itu? Makan sus tapi nggak gendut-gendut ya? Iya, benar. Ya, dia kurus mulu. Oh, harus ini ya, perform ya. Iya, benar. Karena ini Ya, band ternyata band seperti itu suka sus. suka sus. luar Oke, biasa, oke. luar biasa. Nah, ini kan setelah eksplorasi produk ya, terus ada juga ini proses menentukan bahan baku yang ideal. Nah, ini Ya. kan fundamental ya. Betul. Karena bahan baku itu kan ya apalagi kalau muslim kan ada harus ingredients halalnya Ya, halal. dilihat. Nah, ini untuk menentukan bahan baku kan ada positioning brand juga nih. Ini brandnya masuk ke ranahnya premium si brandnya atau menengah atau gimana nih? Ya, betul. Ketika menentukan bahan baku gitu. Bahan baku yang kita pakai itu memang premium semua, Kang. Premium Ucai. semua. Ya, karena Emang ya, kerasa sih itu pas makan ini karena premium banget. ya itu jadi salah satunya istri itu salah satu keinginan dia itu selalu nomor satu bahan bakunya. Iya. Ya kan kalau memang ingredients itu terigu tuh ada level-levelnya. Iya. Biasanya kita pilihnya nomor satu gitu. Tidak usah menyebutkan merek ya. Iya, iya, iya. Tapi selalu kita nomor satu karena ya itu tadi saya ada cerita kan dulu sempat pernah mengganti yang namanya meses, Kang. Sama kita diganti mesesnya karena ada tawaran bahwa meses tersebut lebih murah. Ini ada experience ya. Ya, ada pengalaman di situ pengalaman. ya. Ternyata si meses tersebut, si donat meses tersebut kita punya salah satu konsumen yang loyal sampai sekarang ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Loyalis ya. Loyalis donat lah. Nah, dari suaminya yang tadinya kurus. Sekarang saya lihat lagi di status atau apa gitu ya di ininya WA-nya. Sekarang udah berisi suaminya. Berisi. Oh. Ternyata kesukaannya adalah makan donat meses. Donat meses. Suatu ketika kita ganti tuh mesesnya karena ada tawaran yang lebih murah lah ya intinya si mesesnya. Saya ganti, terus dia beli. Beberapa jam kemudian dia nge-WA, Kang katanya, oh iya teh bisa dibantu mau pesan lagi. Enggak, ini kata suami mesesnya ganti ya. Wah, itu tuh ya. Nah itu dia jadi suasana hati nggak enak sih. aduh. Kalau apalagi dari ini ya. dari konsumen yang selalu loyalis beli ya, ya. yang hampir tiap hari dia beli gitu. Aduh, astagfirullahaladzim kata saya. Wah ternyata kita jangan main-main sama yang namanya ingredients atau sama yang namanya bahan baku gitu. Yang udah Karena yang sudah ya, yang maksudnya yang udah jadi pattern udah kita jadi itu pattern gitu. lah. Meskipun harganya naik terus, cuman kita memang harus menjaga itu Ya, gitu menjaga. Kang Ucaya. Itu salah satu pelajarannya bahwa kita memang harus menjaga kualitas produk Iya. kita. Balik lagi ke masalah rasa. gitu. Iya, Karena jadi- kuliner itu rasa. Betul. Iya. Jadi kalau dirubah sedikit aja mereka Nah, tahu gitu. iya, tahu. Alah, ketahuan gitu. Ya, mohon maaf teh, saya ngeles aja sedikit. Iya, iya. Bahwa ini lagi habis gitu. Padahal lagi Padahal eksperimen. lagi eksperimen Nurunin. untuk nurunin
bukan kualitas ya, maksudnya rasa lah. Ya, Ini rasa. ketahuannya rasa. Tapi memang harganya jauh gitu. Akhirnya balik lagi ke Mrs. Ke Kumade gitu. Tapi kan dari experience seperti itu kan akhirnya si brand juga sadar gitu kan bahwa ternyata nggak semua harus diganti dengan sesuatu yang penawaran yang lebih murah gitu kan Iya, dari luar gitu kan untuk mendapatkan keuntungan, tapi ternyata justru keuntungan itu kalau kita bisa mempertahankan rasa dan loyalis tetap membeli dengan harga berapapun, that's the best point ya ketika Iya, betul. menjadi sebuah brand gitu kan. Betul. Jadi yang mudah-mudahan ya ketika kita nanti naik sedikit lah ya, disebutnya kalau kata-kata pemerintah itu penyesuaian. Ada penyesuaian gitu. Ya mudah-mudahan mereka juga paham gitu, karena produk itu memang dijaga banget yang namanya bahan bakunya gitu. Itu Kang Ucai. Oke, nah ini yang keenam nih, mempelajari promo yang up to date. Nah ini kan pasti urusannya sama promo digital ya kalau zaman sekarang gitu kan. Yang dimana dulu kita konvensional bener-bener nyewa toko gitu kan. Dulu kan Di pinggir pertama jalan. tuh di Jalan ini Selontongan kan? Selontongan. Betul. Di Bandung tuh terkenal ya Jalan Selontongan daerah Bobatu tuh gaul banget dulu di situ. Tuh bisa cerita dikit ya, jadi kita mundur dikit lagi ya tadi ya. Belum diceritain tuh tentang awal mulanya buka tempat gitu. Pengalaman itu kita belajar ya. Karena dulu belum yang namanya TikTok tuh nggak ada. Dulu 2000 berapa ya? 2014 ya. 14 tuh masih Instagram awal-awal lah. Iya, Instagram awal-awal ya. Dan Instagramnya bukan soal produk dulu mah kan. Nah, dari situ Twitter, Facebook betul. Yang kayak gitu, jadi kita keselontongan bahwa masih berpikiran bahwa kita harus berjualan itu di pinggir jalan. Pertama di pinggir jalan, kedua jalannya harus rame. Ya. Ketiga ruko kalau bentuknya lah ya. Pokoknya basic konvensional kayak gitulah. Ruko dan orang tuh selalu biar eye catching gitu kalau di pinggir jalan gitu. Tapi ya itu makanya qadarullohnya sama Allah dikasih rezekinya ya segitu-gitu aja gitu ternyata gitu. Nah, karena harus bayar sewa. Pada akhirnya saya berpikiran, ternyata kalau di ruko tuh dari tahun ke tahun makin naik harga sewanya. Ya. Dari situ berpikir sama istri, wah kalau gitu kita modal bakalan terus tergerus kan gitu. Dan dari situ kita berpikir, wah gimana kalau kita ke rumah aja lah. Ya. Akhirnya setelah sewa habis, kita ke rumah. Kita di garasi rumah tuh kita bongkar. Saya ngegoreng di situ. Saya ngadon di situ. Garasi ya, berarti open kitchen ya? Iya, memang konsepnya open kitchen. sama kayak Jeko gitu. Diliatin apa proses penggorengan segala macam kita liatin. Dari situ di rumah dan qadarullah kita terkena dampak pandemi gitu. Tapi ya Allah memberikan rezeki yang lebih. Justru pasti pandemi. Pas pandemi sama teman-teman yang lain juga bilang kuliner itu dari data yang masuk gitu ya, dari GoFood segala macam, memang ketika pandemi itu penjualan online tuh naik 300% kalau nggak salah itu. Orang-orang itu kan memang jajan online kan sampai sekarang. Nggak bisa kemana-mana sekarang kan. Coba. Iya. Tapi jangan sampai pandemi lagi. Iya. Kasihan gitu Mas. Iya, kemarin juga tamu kita yang clothing lakunya pas pandemi. Cuman ya jangan hidup dengan pandemi juga kan. Jangan lagi. Jangan diulangi lagi lah itu. Itu bukan new normal. Nggak normal itu, nggak ada new normal kayak gitu ya. Iya, jadi bukannya kita pengen karena rezeki dulu pas pandemi. Ya udah deh pandemi enggak. Iya, enggak Cuma gitu. itu memang qadarullah Allah aturnya seperti itu. Ya. Nah, dari rumah ternyata keberkahan itu datang Kang Ucai. Jadi kita bisa sambil kerja, sambil ngurus anak, mantau anak segala macam. Dan saya juga belajar di situ bahwa ngadon ngegoreng donat sampai jam 1 malam, sampai saya buka-buka jendela tetangga keganggu gitu. Dan ini nyambung ya ke kenapa Pak Esa itu jadi ketua DKM. Karena dia di rumah terus. Kantornya di rumah. Saya ini cerita sedikit, saya pernah ditanya kan diem aja di masjid ya. Mama Esa sarungan gitu ya. Kerjanya apa sih Cana? Sampai orang nanya kayak gitu, penasaran. Di masjid terus dan perasaan semua sholat 5 waktu ada gitu maksudnya. Ya di rumah Pak kerjanya bikin donat kan saya gitu. Ya waktunya sholat ya ke masjid kata saya gitu. Itu aja sih. Makanya
memilih ketua DKM yang paling bagus itu adalah yang memang kerjanya di rumah, dan setiap sholat lima waktu ke masjid. Kalau di komplek kita itu dari tahun ke tahun ketua DKM-nya adalah orangnya kerjanya di rumah. Kerja di rumah. Yang sebelumnya ada ya. Sebelumnya ada. Itu nanti kita undang sini juga kayaknya ahli perangko dia, filateli. Betul. Ya. Beliau Oke. juga kerja Seru di nih. rumah gitu. Jadi ya dari Jadi situlah. kalau orang yang nggak tahu kerjaan kita, ini ngapain sih di masjid terus dia? Apakah hanya memakan harta warisan itu atau apa? Ternyata emang benernya. rezekinya memang Iya, di bener. rumah. Iya ya orang diem aja teh. Iya Jadi kan gaya orang harga bingung ini warisan. kerjanya apa gitu kan. Bawa anak aja Ah, dia di rumah, main, anak. ah. Ya kayak gitu Kang. Mm-mm. Jadi alhamdulillah Oke. dari situ pindah ke rumah rezekinya memang di rumah. Di rumah Ya, ya. di rumah sekarang rumahnya dijadiin toko. Mm-mm. Seperti itu kita pindah ke lantai 2, lantai 2-nya Ya. dijadiin apa? Digedein lagi. Mm-hmm. Lalu kita sekarang kontrak gitu. Ya ini jadi bisa Gitu. ngurus karyawan, ngurus istri dan anak, keluarga, dan ngurus masjid ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, oke. Nah ini setelah mempelajari promo yang up to date tadi, masuk ke develop varian baru. Oh iya. Oh iya tadi promo tadi. Oh promo ya promo. Iya. Sebenarnya apa yang jago itu kan istri. Mm-mm. Nah, dari situ dia belajar segala macam. Akhirnya kita belajar meng-hire orang kan. Karena saya harus produksi, Iya, iya. sedangkan promo kan harus tetap Ya, jalan. harus tetap kan. jalan. Nggak mungkin saya ke donat harus main Promo nggak? HP gitu. Ah. Nah, akhirnya kita belajar di situ meng-hire orang. Istri sudah kayaknya kita harus ada tahapan meng-hire orang. Gitu. Nah, dari situ ya memang dipilihlah orang-orang yang up to date Ya. terhadap Sosial media. sosial media. Gitu ya. Kayak Berarti gitu. udah Memang harus mau nggak mau kita harus belajar di situ. berarti Memperkenalkan spesialisnya udah ada ya? dulu kan ya, dulu tuh kayak Sus Merdeka kayak Dunkin Donat itu kan promo hanya cukup dari mulut ke mulut kan. Mouth-to-mouth-nya udah Iya. ada. Ibu-ibu aja cerita Ya, aja. pokoknya the best Jadi promo lah itu ya. Itu enak banget ibu-ibu. Wah, pasti kan Iya. ngabring Iya. gitu kan. Sama halnya seperti itu. Kalau tapi kan kalau kita sekarang pakai media Ya, sosial. media sosial. Lebih masif lagi ya. Iya, Ngeri. lebih ngeri lah bener kamu tuh jadi media sosial mah tiap detik kita bisa lihat. Iya, nah ini yang terakhir ini develop varian baru nih untuk segmen kali ini. Iya. Nah tadi kan udah disebut ya, ada spill ya, minuman, terus Sapporo. Ini Sapporo Sus tuh nama dari susnya ya. Iya. Sapporo Sus. Jadi, emang ini- ngambilnya dari sus gaya Dari Jepang atau betul. gimana? Jadi Oh, memang di gaya kota- Jepang, Kota kayak- oh ya di kota Sapporo itu ada yang seperti itu. Kan kalau Tokyo tuh udah terlalu Ya, mainstream lah ya. mainstream. Nah, kalau di Jepang apalagi yang terkenal selain Tokyo itu Sapporo. Oh Sapporo. Tapi insya Allah nanti kita main ke sana. Oke deh. Oke, untuk bab ini kita lock dulu ya. Nanti kita lanjut lagi dengan ngebahas daging-daging yang lainnya. Oke, Siap. kita istirahat dulu bentar. Daging semua. Oke, Pak Esa. Nih, sekarang kita pengen tahu nih. Kita udah ngumpulin ya. Ada 7 daging dari Today's Donut dalam mengatasi komplain dari konsumen. Nah, ini. Oke. Silakan. Siap. Yang pertama itu kita harus fast respon Kang Uca ya. Terus yang kedua itu membangun relasi dengan konsumen yang tadi kita cerita tentang meses tadi. Terus jangan menganggap remeh konsumen ya. Terus jangan mengganti bahan baku yang sudah kita pakai. Ya. Terus berdoa ya. Semoga konsumen kita tuh orang-orang baik semua. Orang baik semua. Terus yang keenam ya itu save nomor kontak konsumen segala macam. Ah. Itu memang database itu penting. Database. Ini yang paling menarik. Kita bahas di sini ya. Oke, kita bungkus dulu dan kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Oke nih, tadi 7 daging Today's Donut dalam mengatasi komplain dari konsumen. Yang pertama tadi fast respon ya. Ini mau udah jelas ya untuk Harus. have fast respon, terus membangun relasi dengan konsumen ya. Jangan menganggap remeh konsumen ya. Karena mereka adalah justru corongnya brand kita kan. Kita kan interpretasi mereka terhadap produk kita dialah brandnya. Betul. Nah, itulah brandnya maksudnya. Jangan menganggap remeh konsumen, terus jangan mengganti bahan baku yang sudah disukai oleh konsumen loyal. Tadi kita pas bahas meses ya, ini udah ke spill ternyata ya. Jadi kita skip aja. Nah, yang kelima ini berdoa mendapatkan konsumen yang baik. Ini udah jalur langit ini ya. Karena kan jarang-jarang ada entrepreneur gitu ya, maksudnya ya walaupun sekarang udah lumayan banyak juga, cuman menjadikan ini dalam poin yang memang fundamental gitu ya, fundamental sifatnya tuh penting gitu. Ini gimana sih Pak Esa ini dalam membangun apa ya istilahnya tuh
biar ya sama istri udah sefrekuensi lah ya. Iya. Nah ini sama karyawan juga nih biar apa ya istilahnya tuh sekufu lah gitu. Ada upaya-upaya Jadi, nggak gitu? Betul. Jadi, Karena kan yang paling berarsiran terus dengan konsumen mereka kan, Iya. karyawan kan. Jadi setiap kita briefing kan ya. Jadi kenapa kita harus perlu briefing sama karyawan itu setiap hari ya? Karena ya itu tadi mereka harus selalu diingatkan karena mereka sendiri yang curhat gitu sama kita gitu. Iya, iya. Kenapa kan kadang-kadang suka kelihatan ya Iya. karyawan yang di depan itu yang di front itu tiba-tiba cemberut kan gitu iya. kan. Kenapa? Paling pasti ada masalah ya gitu kalau bahasa Sundanya. Iya, iya, iya. Saya tanya ini kenapa? Yuk Pak, tadi ada konsumen yang rewel katanya gitu. Rewel kenapa? Dia minta gulanya dipisah katanya. Oh, spesifik ya. Terus. dia minta gula dipisah, ternyata yang bagian menyediakan nggak dipisah gitu. Iya. Karena Rewel, kan. dia habitnya udah otomatis. 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 Susun kasih aja gitu. Susun kasih gitu. Ini ternyata ada permintaan khusus bahwa jangan disatuin gulanya, pengen dipisah. Datanglah mungkin ya nyampe ke rumahnya, pas dibuka Udah disatuin. udah satuin, ngambek, marah-marah, wah sampai membuat hati pegawai itu Sakit. down. Gitu. Berarti si konsumennya itu mazhab dicocol ya. Yang masukin. Bukan diaduk. Ini kayak bubur diaduk dan nggak diaduk. Iya, Ya. benar. Ini ada Oh, donat. ada mazhabnya, ya. ada mazhab donat dicocol itu. Jadi gulanya dipisah terus dicocol Nah, gitu. betul. Nah, itu. Kalau nggak dimasukin ke kopi atau teh. Walaupun ya rasanya gitu-gitu lagi gitu. Iya, Cuman betul. sensasi Kayaknya ketika itu. experience memakannya itu ternyata ada juga ya Jadi dia konsumen sudah gitu ya. berpikir bahwa pas dibuka donatnya Dia akan dicocol, mencocol, gitu. ternyata marah dia. Dia marah. Langsung cerita, akhirnya ya solusi kamu gimana saya tanya. Ya baiknya mah jangan bete kata saya. Tuker aja lagi, masuk kasih lagi yang baru. lagi. Nah, akhirnya ya udah gitu ya Pak ya solusinya ya. Akhirnya dikasih lagi ibu-ibu biasa, raster kuat di bumi. Ya. Ya. Oh, ibu-ibu yang Ibu-ibu. pesannya raster kuat di bumi. Nggak ada Jadi, urusan kan kalau udah ngomongin ibu-ibu. Udah. Raster Beres kuat. aja itu. Raster kuat. Jadi setelah itu akhirnya kita kirim lagi ke beliau ya, ke konsumen tadi dengan produk sesuai dengan keinginan ya. Dengan mazhabnya gitu Ya, ya. Dicocol. Dibukalah mungkin. Akhirnya dia ngerespon lagi. Kan kita alhamdulillah kan Iya. punya alamatnya, alhamdulillah kita kasih lagi. Nah, dari situlah akhirnya beliau berbalik ibu-ibu tersebut bahwa ini gimana dong donat yang udah kamu kirimin gimana yang udah dibumbuin ini gimana? Buat ibu aja. Wah, di situ dia merasa senang. Dan dia langsung menjadi corong buat Nah, Today's Donat betul. ke Kemana-mana. ibu-ibu lainnya. Ternyata kasus Itu. tersebut karena beliau ternyata sosialita ibu-ibu di Kota Bandung. Wah, langsung ya. Di situ berkahnya di situ. Ya awalnya dari BT karyawan tersebut, ternyata dari hari-hari selanjutnya ibu-ibu tersebut mesen. Ya berarti si ibu-ibu itu dengan pengalaman tadi itu, akhirnya dia berfatwa ke ibu-ibu Nah, lainnya. itu. Cenah- Ibu-ibu Kalau- beli Today's Donat. Kalau Today's Donat kalau salah pasti diganti yang baru. Tapi nggak gitu juga konsepnya kata siasat. Tapi nggak semuanya gitu. Ya, nggak Makanya semuanya kita gitu, berdoa ya. dari situ, Ya. berdoalah. Makanya saya dikasih tahu ke karyawan. Kalau mulai kerja berdoa, Ya. briefingnya seperti itu. Terus minta salah satunya bonte yang di depan ya. Mintalah konsumennya tuh yang baik-baik, Ya, yang baik. ya, yang soleh-soleh Ya. lah, yang soleha gitu. Jadi ketika beli itu nggak macam-macam Ya. gitu. Karena saya selalu berpikir lebih baik kita punya ada quotes ya. Punya 100 konsumen yang loyal daripada 1.000 atau 2.000 konsumen yang hanya beli sekali gitu. Kayak gitu. Makanya treatment terhadap konsumen terus berdoa itu penting banget. Penting banget ya. Dan akhirnya tadi mendapatkan yang tadinya kejadiannya kurang mengenakan, jadi enak banget ya. Enak banget karena Oke. pada akhirnya beliau mesen terus. Ya, karena kita ketika membalas dengan kebaikan, akhirnya hanya kebaikan lah yang lahir dari situ ya. Betul. Alright. Itu daging banget ya. Oke. Walaupun ini ngomongnya donat ya, bukan daging. Mau ada donat asin gitu, donat daging atau donat Itu yang Itu kan develop. warnanya nggak jauh beda, colornya, tonnya masih. Jadi Oke. kita
nggak ke donatnya tapi kita ke rotinya. Roti. Kita lupa nih nggak bawa roti. Oh, Kita iya, punya iya. rotinya ada roti daging. Oh, ada roti daging. Jadi ilmu yang dulu tuh dipakai gitu. Bikin roti itu seperti apa akhirnya kita pakai juga. Oh, jadi ada roti juga, Ada varian roti roti, donat, sus, dan minuman ya Minuman. sekarang kayak gini. Oke deh. Berarti tapi tetap ya nggak pakai warna-warna pink, warna-warna ungu gitu, nggak ya, nggak yang warna-warni. Tone-nya tuh tetap ini ya. Kalau ini mah kayak apa feed-nya Instagram tuh terjaga warnanya gitu kan ada kan ya kalau orang-orang yang agak-agak mikirin orang biar estetik nih gimana gitu. Kalau Today's itu banget gitu Ya, kan. betul. Oh ini warnanya gini terus nih gitu. Betul. Jadi dipertahankan di situ ya. Oke, great. Yang keenam nih. Save nomor konsumen dan jangan menjawab memakai mesin jawab otomatis. Ya. Jadi Kalau sekarang kan dijawab sama apa sih? AI. AI ya. AI. Jadi salah satu pentingnya kita menjaga apa ya? Relasi sama konsumen, menjaga karena konsumen saya merasa diri saya juga sebagai konsumen kita kan Ya. ya. Ketika kita meng-WA atau menghubungi sebuah apa? Toko atau apa ya. Kalau jawabannya teh kaku ya. Kan itu pasti jawabannya teh nggak enak ya. Iya, ya. Nanti akan kami hubungi kembali. Gitu kan. Ya. Terima kasih sudah menghubungi kami gitu Ya, kan. kayak gitu kata-katanya ya. Pokoknya partnernya Oke, pasti tungguan gitu. we lah. Jadi karena saya sendiri merasa kayak orang saya teh mau beli gitu kan. Saya mau beli, saya mau ngasih uang loh gitu. Kok jawabannya gitu banget gitu. Meskipun memang itu hal yang biasa Hal ya, yang nggak apa-apa biasa. ya. Cuman saya selalu menekankan kepada karyawan yang di depan itu yang selalu adminnya yang bisa itu jawablah dengan manusiawi. Karena apalagi ibu-ibu ya yang konsumen kita yang loyal seperti itu seneng banget. Ibu Ngobrol. apa kabar Bu gitu. Cuma dikasih apa? Dikasih kata-kata gimana kabarnya gitu. Itu seneng banget Iya. gitu. Wah, sehat Neng cenah gitu. Ibu mau pesan apa? Iya Nengnya pengen ini loh. Langsung buru itu. Dengan pujian-pujian seperti itu gitu. Hal simple itu ya. Tapi Iya. justru Jadi- big impact ya. Iya, jadi Simple jangan act, sampai big impact. memang kan iya betul. Jadi kalau kita emang jadi simpel ya, maksudnya simpelnya teh jawabannya sama robot sama AI Ya, gitu kan. Kan kita bisa ngerjakan yang lain Ya, gitu. Cuman kalau di situ kita harus dijaga. Balik lagi ke membangun rasa ya, bukan hanya rasa dari makanannya, Ya, tapi rasa jadi- dari servisnya. Ya betul. Nah, itu. Jadi Kadang orang butuh lip service memang. ya kalau bangsa Indonesia masih senang seperti Iya, itu. senang lip service. Senang. Apalagi dihormatin. Jadi Ya, ada rasa respect sama Iya. mereka gitu. Istilahnya tuh ada juga orang-orang yang ngalami udah power syndrome, apa? Post Post power power syndrome. syndrome. Ya. Dulunya mungkin wah seneng di apa, ternyata ada sebuah produk yang justru membuat dia terpenuhi. Betul, ya. Bang. Apa? Hormon post power syndrome. Jadi masih merasa dihargain. Dia hargai. Ya, karena konsumen itu Ya. sangat penting untuk kita hargai. Ya, Itu karena yang- konsumen tuh ya kalau bahasa klise klasiknya mah kan konsumen adalah raja. Ya, gitu betul. ya. Kalau kita kan konsumen sekarang adalah hijau daun gitu. Nah, itu. Itu mah band ya. Iya. Oke, nah ini luar biasa sekali ya, daging banget untuk poin yang ini. Ada 6 poin, tapi ada yang paling menarik itu poin 5 dan poin 6 ya, dimana kita masalah doa ya, akhirnya ada kebaikan baru yang kita dapatkan ketika ada masalah. Dan yang keenam ini ada apa tentang bagaimana kita menjalin hubungan chemistry dengan konsumen ya, itu Betul. sangat pengaruhnya sangat besar. Ya. Oke, ini daging banget. Kita lock di sini. Nanti kita bahas lagi poin-poin yang menarik lainnya setelah yang satu ini. Daging semua. Alright, kita ini ada di segmen terakhir nih ya. Kita udah ngumpulin 6 daging dalam memancing keberkahan dan menjadi faktor suksesnya Today's Donut nih. Ada apa aja nih? Silakan. Oke, jadi 6 daging keberkahan kami sebagai Today's Donut itu yang pertama itu melibatkan saudara ya, terus teman-teman dari apa karyawan itu ternyata mereka ada yang santri juga, ya. Terus kita selalu minta doa sama orang tua, itu yang paling penting. Lalu kita mengupayakan orang terdekat ya, apabila meminjam modal awal. Kalau saya ada kata-katanya pincall. Pincall apa itu? Pinjaman kolot. Pinjaman kolot. Kolot itu berarti orang tua. Ya, gitu betul.
lalu memuliakan istri sebagai partner hidup ya, dan partner bisnis. Lalu tidak membuka itu tadi franchise. Ya. Karena ya kita memilih seperti itu. Dan yang paling penting yang terakhir itu semuanya adalah sedekah. Ya. Itu kan. Oke, kita bungkus, kita bahas yang menariknya ya. Oke. Daging semua. Oke, tadi kita udah ngumpulin 6 daging nih ya dalam memancing keberkahan ya untuk teman-teman semua yang lagi bikin usaha ya. Gimana sih cara mancing keberkahan usaha kita nih ya? Dan itu bisa menjadi faktor kesuksesan kita ya. Ya, ini yang udah dialami oleh Today's Donut ya, oleh Pak Esa ini. Yang pertama melibatkan saudara dan salah satu juga dari karyawan juga ada dari kalangan santri ya ternyata ya. Iya, dulu. Ini bisa sedikit dijelaskan nih, apakah cara merekrut saudara itu kan pasti kita udah cukup kenal ya. Dan kalau santri ini gimana nih ceritanya? Jadi kalau saudara itu memang berawal dari orang terdekat dulu siapa gitu ya, yang mau digaji sedikit. Yang mau digaji sedikit tapi kerja maksimal gitu ya. Jadi ternyata kita ada bibi, ya, ada tante lah ya. Ada tante, dia mau kerja dari anak saya masih kecil dari bayi gitu, dia selalu bersama sama kita gitu. Dan dia memang dulunya kerjanya di pastry di Garuda Indonesia. Tapi pensiun, nah akhirnya kerja sama kita. Dari situ dari bibi lalu bawa suaminya. Oh gitu. Jadi diberdayakan semua ya. Bawa anaknya. Jadi akhirnya anaknya udah bisa kerja juga. Ya karena udah tua kan. Udah usia kerja. Iya, benar. Gitu. Akhirnya semua satu keluarga komplit gitu. Jadi kalau kata lagu mah We Are Family. Bikin itunya bagus tuh videonya tuh di istana tuh. Tapi kan ada bilang kerja sama saudara bakalan reward atau segala macam. Tapi alhamdulillah kan karena doa tersebut bahwa kita ada keberkahan di situ. Ternyata sama keluarga. Lalu kalau santri ya karena kita kedekatannya sama masjid kalau saya jadi dari situ. Jadi di masjid ada santri-santri ada santri-santri kita penghafal Quran ya. Mereka yang udah pada lulus sempat diawali pengen nanya ke Pak Esa boleh kerja nggak? Oh boleh kata saya gitu. Apa bisanya apa? Dia malah sarjana ekonomi malah dulu mereka gitu. Jadi ya apa aja lah Pak mengisi waktu katanya. Akhirnya kerja merembet. Jadi teman-teman dari ada yang kerja karyawan dari salah satu daerah dari Brebes, ada dari Bandungnya ada, dari semua kita kerja di Today's Donut seperti itu. Karena dari santri itu ya mungkin ada keberkahan di situ, mereka punya pelajaran agamanya yang lebih itu daripada kita berkah ya. Keberkahannya di situ. Jadi sambil ngadon sambil zikir, sambil ngonten sambil zikir. Bisa seperti itu. Oke, tapi kalau yang dari Brebes tadi nggak bikin jadi donat telur asin ya? Itu penemuan baru itu. Coba di lock itu donat telur asin gitu. Kan salted egg. Salted egg donat. Keren. Keren oke. Warnanya kan tonnya masih kuning, masih coklat gitu. Saya sempat nanya gitu, bisa bikin telur asin? Bisa Pak, tapi ibu saya cina. Saya harus bawa ibu kamu ke sini kata saya gitu. Kan telur asin tuh yang paling bintang tamunya itu yang kalau kuningnya itu berminyak gitu. Betul. Apalagi yang dibakar. Jadi ngebahas telur asin. Kalau ngomongin Brebes. Oke nih ya, yang kedua selalu minta doa orang tua itu udah fundamental banget ya. Kalau kita masih orang tua kita masih lengkap. Wah, itu mah. Ya. Minta sama mereka doa. Ya kalau qadarullah sudah nggak ada, minta sama bibi, paman, uwa segala macam. Terdekat semua harus minta doain. Kalau sebatang kara ya udah tetangga aja yang dituakan ya. Ya nggak ada pilihan lain. Atau DKM masjid gitu ya. Doanya, gitu boleh. Oke, dan orang-orang soleh ya terutama ya. Betul. Terus upayakan orang terdekat apabila harus minjam modal awal tadi ya. Ini orang tua waktu itu supportnya tuh dalam artian kan seorang anak kan udahlah orang tua mah gampang nih bayarnya gitu. Apakah benar-benar di akhirnya ketika sudah dapat nih digantiin modal dari orang tua? Betul. Jadi ketika karena ada faktor juga ya. Jadi kita termotivasi lah. Karena orang tua ya buat generasi muda juga gitu yang ingin memulai sebuah usaha yang baru gitu. Meskipun orang tua itu ikhlas ya memberikan, tapi kita harus ada motivasi nih. Insya Allah Pak gitu. Insya Allah uang yang
yang dititipkan ke kita gitu ya. Mudah-mudahan balik. Gitu. Balik lagi. Dan sebenarnya orang tua nggak minta balik sih. Saya tahu gitu. Saya pun kalau punya anak karena itu kan menafkahi Fitrah anaknya ya. kan gitu. Sebagai orang tua kan pasti gitu. Nggak mungkin minta balik lagi gitu kan. Cuman dari doa mereka juga kayaknya seperti itu. Uang sudah dikeluarkan ya. Mudah-mudahan disertai dengan doa anak-anak kita sukses. Nah dari situlah orang tua sepertinya berdoa di situ. Ya alhamdulillah. Ya mereka nggak minta digantiin, cuma kita sesuatu bisa ngasih balik ke mereka gitu. Jadi pinjaman yang paling berkah itu diawali dari orang tua, karena dengan udah ngasih modal, ngasih doa itu di dalamnya, udah lengkap itu ya. Daging gitu ya. Pakem. Itu kojo banget lah. Boleh di-spill nggak awal modal tuh berapa buat teman-teman yang pengen mulai usaha gitu? Kalau kan orang dulu beranggapan kalau semuanya harus baru. Ya. Apalagi mixer baru, oven baru segala macam. Nah kita cari sesuatu yang second kayak gitu, tapi masih bagus ya. Start from small lah ya. Ya, semuanya harus ada tahapannya. Jadi pengalaman dulu kita kenapa di ruko itu salah satu pelajaran bagi kita bahwa janganlah gitu. Iya. Kalau bahasa Jermannya tong pupujieun gitu. Jangan cepat-cepat pengen kepuji gitu ya. Gitu ya. Tapi dari bawah dulu. Dari bawah. Ternyata sama Allah ditegur kan harus dari rumah dulu ternyata rumah gitu. Dulu. Usaha itu harus dari rumah dulu ternyata gitu, baru keluar gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya ya semuanya berawal dari yang bawah dulu. Semua tahapan. Saya dulu ovennya oven manual. Tutung segala macam kayak gitu ya pasti. Yang kalau itu ngebul. Oh iya. Akhirnya beralih ke tahapan itulah. Jadi dengan banyaknya produksian segala macam pasti kita membeli produk yang baru segala macam. Oke. Gitu. Kalau untuk modal mah itu kepercayaan sih intinya. Dan orang tua juga kalau orang tua nggak percaya ya repot juga. Tapi karena diiringi kepercayaan doa, terus ada modalnya ya alhamdulillah gitu Allah kasih rezeki. Ya alhamdulillah. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Wah, juga Masya ya. Allah. Itu dia ya. Yang keempat ini memuliakan istri sebagai partner hidup. Ini ya. Ini kayaknya kalau di kajian paling laku ini ya bahasan ini ya. Betul. Ini gimana nih konsepnya nih? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari sini itu gitu. Jadi ketika kita memuliakan seseorang yang paling dekat sama kita gitu, terutama istri ya. Yang hari ketemu ya. Malah kadang-kadang ngasuh ngasuh anak gitu. Apalagi dia itu punya visi yang luar biasa gitu. Apalagi dia mastermind-nya dari mastermind semua Today's Donut. Saya hanya pelaku gitu. Bu Esa kemana Mang? Kita hanya sebagai pelaku gitu, tapi semua pemikiran memang tipenya seperti itu. Saya pernah pelatihan psikologi gitu. Ngisi semacam kayak penelitian form ya. Iya. Jadi penelitian gitu bahwa memang saya pelaku yang mengerjakan semuanya. Kalau istri itu memang yang pemikir. Kayak gitu. Ya, mungkin Allah jodohkan kami ya. Dari situ dia memikirkan sesuatu, cuma dia suka malas. Ya, jadi kalau udah ini udah gitu, tinggalin. Makanya kadang-kadang pekerjaannya suka tidak beres, tapi Allah kasih jodoh orang seperti saya. Nah, saya yang harus mengerjakan itu gitu. Jadi mimpi-mimpi beliau itu sama kita direalisasikan bersama. Nah, memuliakannya ya terutama yaitu memuliakan apa keinginan dia ya harus kita penuhi. Aku pengen tas Dufit. Tapi kita kasih pengertian sama dia. Ya nggak usah beli tas. Ya mending naik haji aja. Kemarin baru naik haji ya. Alhamdulillah. Masya Allah barakallah ya. Alhamdulillah. Sama istri berdua ya. Ya berdua. Berarti itu the best moment in life berarti so far ya. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan selama hidup di dunia gitu. Akhirnya bikinlah baju tukang donat naik haji ya, kan. Dulu tukang bubur naik haji, ini tukang donat naik haji. Ini juga kebetulan Kang Uce yang bikin. Itu desainnya saya. Ya karena kita dekat lah ya. Jadi kalau daging semua tuh emang kita ngambil circle dulu. Circle untuk kita ngobrol bareng. Karena gue juga nginterviewnya masih kaku, jadi dibikin poin-poin. Tapi itulah ya lahirnya dari kedekatan ya. Dan kekurangan saya juga ya, kekurangan ketika banyak randomnya gitu ya. Nah biar nggak random nih kita bacain lagi yang kelima nih ya. Tadi memuliakan istri udah ya. Ini Masya Allah ya buat catatan buat para pengantin baru ya.
Oke, buat saya juga ya terutama. Iya, betul Kang Ucai. Ya, terus tidak membuka franchise nih. Terus Donat lebih membuka kerjasama dengan mitra yang sefrekuensi dengan sistem menyediakan tempat ya, yang tadi udah ceritain tuh, dan bagi hasil disertai doa. Gila, lagi-lagi doa nih ya, penuh Iya. dengan doa ini ya. Betul, karena menjalankan usaha itu tanpa doa ya nggak akan jalan gitu Iya, Kang Ucai. jalur langit lah ya. Jalur langit. Jadi kita kenapa tidak membuka franchise, cuma membuka partnership gitu ya. Ada yang namanya kita kerjasama operasional doang gitu. Jadi kita memilih itu. Sebenarnya franchise juga bisa. Boleh-boleh saja, saya nggak jadi masalah. Cuma kebetulan kalau tuh Des Donat milihnya jalur yang itu. Gitu. Jadi sama teman-teman yang sefrekuensi dan nggak banyak, gitu, hanya beberapa orang saja. Kan orang menyangka, partnernya banyak banget, nggak, hanya beberapa 2 orang aja tepatnya. Berarti di Bandung tuh ada di yang pusatnya di Kiarasari. Iya, di Kiarasari, lalu ada di Ujung Berung, lalu di Antapani, sama di Jalan Suren dekat Alatif. Antapani sama Jalan Suren. Buat yang suka kajian ke Alatif, Jalan Suren ya. Mampir di situ. Nah, di situ ada langsung keci tuh. Itu waduh, tempatnya itu asik banget. Alhamdulillah di situ. Gaul banget itu ya. Nah, dari situ akhirnya kita, karena pengalaman dulu pernah Kang Ucai, saya berpartner sama teman-teman yang lain sebelum ngaji lah segala macam gitu di Jalan Solontongan itu. Ya partnernya yang dalam tanda kutip pengen modal segini, untung segini gitu. Ternyata kan kalau berbisnis itu nggak seperti itu. Iya, kadang-kadang kita lagi di atas, kadang-kadang memang di bawah. Jadi harus ngikutin. Kadang-kadang omsetnya bagus, omsetnya hari besoknya biasa aja. Jadi untung bareng, rugi bareng. Nah, sedangkan yang lain nggak seperti itu. Makanya ternyata ada pilihan setelah pelatihan kemarin, ada pilihan bahwa berbisnis itu ada caranya. Nah, caranya tadi operasional segala macam. Jadi teman-teman yang partner saya, mereka hanya menyediakan tempat, ya. Habis itu bagi hasil, yang terakhir ditutup sama doa. Saya mah hanya minta sama mereka doa aja. Makanya kalau omset yang bagus, berarti doanya lagi kenceng itu. Tahajudnya kenceng, 5 waktunya apalagi gitu. Emang seperti itu. Oke, jadi ini salah satu yang mesti diupayakan tuh adalah frekuensi ya. Karena kalau sefrekuensi itu lebih nyaman, lebih tenang ya kita. Lebih enak ngobrolnya gitu, Kang. Dan yang terakhir ini utamakan sedekah nih ya. Ini kalau udah ngomongin sedekah ini kan jalur langit juga yang sangat buat sebagian orang yang hitung-hitungan ini nggak masuk akal gitu kan. Betul. Tapi sedekah itu kan sesuatu yang based on belief gitu kan, belief yang dimana kita yakin kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk menolong orang yang sedang kesusahan akan mendapatkan doa dari mereka dan keberkahan yang terus-menerus mengalir ya. Saya ya sedikit aja cerita ya. Kita belajar dari sahabat Rasul ya, Rasulullah SAW, bahwa dari 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga, mereka semuanya pengusaha. Sebagian besar ada pengusaha ya. Yang paling terkenal itu kan biasanya kita ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada Zubair, semuanya gitu. Jadi mereka juga semua pengusaha. Cuman yang paling terkenal itu sendiri. Iya, dulunya Rasul itu bahkan pengusaha gitu. Salah satu hadisnya kan berdagang itu salah satu sunnah juga kan, dengan berdagang itu kita. Tidak PNS ya, tapi berdagang. Nah, dari 9 dari 10 pintu rezeki ya, kalau salah ya. Itu ya. Jadi saya memilih di situ dan memilih sahabat Rasul yang belajar. Kita juga masih ngaji ya, di Alatif juga ada, di Fanta Alim juga lagi ngaji sama Abdurrahman bin Auf sama Ustadz Romi Gufron. Nah, sama beliau saya belajar bahwa Abdurrahman bin Auf memilih itu. Salah satunya yaitu jadi kita dia itu loyal banget yang namanya sedekah. Sedekahnya luar biasa. Kan? Sama sahabat-sahabat yang perang Badar ya. Terus bahkan dia merasa dulu ada hadisnya bahwa Abdurrahman bin Auf akan berjalan merangkak ketika masuk surga atau di akhirat nanti. Kan dia langsung kaget kan? Lah kumaha gitu kalau kita mah gitu. Langsung dia mensujudakan semua harta. Tapi kita bukan sampai level situ ya. Cuman beliau ngajinya karena sahabat Rasul yang paling dekat juga. Dia mensedekahkan. Tapi memang Allah itu kan Abdurrahman bin Auf memang hartanya itu seperti membolak-balik tangannya dibalikin itu udah ada lagi gitu kan. Setelah dia ngasih balik lagi malah lebih harta lagi kayak gitu. Mungkin sedekahnya ya sedikit. Saya belajar sedikit dari
beliau situ. Jadi ada kan, makanya saya salah satunya kenapa Pak Maesa selalu ada di masjid gitu. Abdurrahman bin Auf itu ada 3 tempat yang selalu dia ini penting nih. dikunjungi. Jadi yang pertama, kalau mencari Abdurrahman bin Auf ya, yang saya tahu hadisnya itu yang pertama di masjid. Ya. Yang kedua tuh di pasar. Yang ketiga di medan perang. Oh, di medan perang. Ya. Ini yang ketiganya. Kan nggak ada sekarang. Kita belum kan. Belum, gitu. Ya. Tapi kalau di masjid insya Allah kita penuhi sekarang. Ya. Lalu di pasarnya ya di toko lah ya, yang kita jualannya segala macam gitu. Nah, yang terakhir di medan perang. Makanya Pak Esa itu adanya di rumah dan di masjid. Karena saya dagang di rumah gitu makanya. Dan jadilah dia diangkat jadi ketua DKM udah lah. Yang di rumah aja dulu. Kalau saya kan kantor gitu. Segala macam. Yang ada lagi. Bukan karena saya soleh ya, orang beranggapan bahwa orang yang ya insya Allah lah kita ya, kan semua juga mengupayakan ya kesolehan gitu. Itu ya mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita selalu di fisabilillah ya di jalan Allah. Amin. Dan ini daging-daging dari Pak Maesa ini luar biasa ya, banyak pelajaran dan banyak insight-insight yang buat para pemula nih ya, startup yang pengen bikin sesuatu yang tadinya cita-citanya wah materi semua nih ya, banyak yang terpatahkan gitu ya. Dengan hal-hal yang jalur langitnya ternyata ada jalur langit yang harus kita lewati. Insya Allah. Dan tahapan harus bertahap ya, dari start from small, enjoy ngejalaninnya dan tetap ambil jalur langitnya juga sebagai untuk melengkapi keberkahan dari apa yang sudah kita ikhtiarkan secara fisik ya, kita dari ngeluarin biaya, pelajaran marketing 1.0 sampai 6.0. Dulu kita nggak dapat ilmu itu kan. Betul. Learning by doing kita kan. Betul. Baru baca-baca tuh sekarang. Oh, sekarang kita mulai baca. Informasi seiring dengan banyak informasi yang didapetin, sering ikut pelatihan segala macam, baru sekarang ternyata apa yang kita lakukan dulu teh itu gitu. Maksudnya gitu. Cuman memang berilmu itu penting banget. Pengusaha itu harus berilmu sih. Kita tadi ngebahas sesuatu yang ini di akhir cerita ini gue pengen ketawa-ketawa sebenarnya. Ada cerita lucu nggak nih dari kegiatan di Today's Donut gitu, entah itu dari karyawan atau apalah. Tapi boleh diceritain nih cerita itu. Boleh. Gitu. Biar kita happy lah ceritanya. Ya. Terakhir nih ya. Jadi saya ada pengalaman bahwa dulu waktu di Solontongan saya punya cerita ini nggak apa-apa. Ceritain nggak apa-apa. Jadi punya karyawan Kang Ucai, jadi ternyata sedikit menyimpang, ya. Menyimpang dalam tanda kutip lah ya. Yang menyimpang, laki-laki yang menyimpang. Oh, wah you gay? Oh nggak dipakai itu genders club tadi. Iya. Nah dari situ. Oh he's gay man? Nggak tahu. Tapi sepertinya terindikasi seperti itu. Nah, sakitlah dia. Saya dulu pegawai cuma perempuan satu sama laki-laki itu. Sakitlah dia. Kenapa kata dia? Saya nggak bisa pup katanya. saya nggak bisa pup. Wasir kan kalau saya berpikiran karena saya kebodohan saya gitu. Wasir mungkin ya. Hayu tuh ke dokter kata saya, hayu ke klinik atau ke waktu itu saya antar ke klinik Kimia Farma. Saya sebutin lagi mereknya. Enggak apa-apa. Ini Kimia Farma, dia saya antar, saya bonceng, saya antar, terus penyakitnya apa, masuk ke penyakit segala macam, udah daftar segala macam. Susternya kan kalau itu ada daftar ya, sakit apa gitu, bla 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 gitu. Susternya tuh ngelihat saya bukan ngelihat. Disangka pasangannya berarti gitu. Dari situ saya kaget. Ternyata kan polos ya gitu ya. Saya antar beres segala macam. Tapi dari tadi kok susah-susah tuh ngeliatin saya terus gitu. 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 I know you. Gitu. Kok gitu ya gitu. Nah itu saya teh. Nah sih ada yang aneh, kenapa ya mereka ngeliatin terus. Nah saya cerita sama istri, saya tadi nganter si ini ke dokter gini-gini sakit segala macam. Nah udah seiring dengan waktu udah sembuh segala macam. Akhirnya ketemu sama Allah, qadarullah sama Allah dikasih tahu mungkin ya, pegawai kamu itu seperti ini. Saya heran gitu, ternyata di kamarnya itu selalu penuh dengan makanan,
penuh dengan segala macam lah. Terus karyawan saya yang perempuan cerita juga dia suka bareng sama Dari mana tuh makanan seperti itu yang mewah-mewah itu baju segala macam dari mana gitu. Ternyata teman-temannya karyawan yang satu lagi yang perempuan cerita bahwa dia punya pacar gitu. Oh, oke. Gitu. Ya. Oh, bagus atuh kata saya bagus. Pacarnya cantik nggak? Oh, cantik pak, cenah. Bapak-bapak cenah. Kumisan. Mas Bram. Mas Bro. Ya kayak gitu. Jadi tipe-tipe yang bapak-bapak. Saya di situ langsung memori saya Flashback ke apotek tadi ya. ke klinik tadi. Ke klinik ya. Udah beberapa bulan yang lalu. Berarti aku selama ini disangka pasangannya dia gitu. Di klinik saya nganter, itu. Nganter. gitu. Gara-gara saya gitu. Ternyata astagfirullahaladzim saya di situ ya berdoa sama Allah ya Allah. Saya minta dijauhkan sama karyawan-karyawan yang punya seperti itu. Ya alhamdulillah gitu. Sekarang mah normal semua ya. Berarti yang itu udah out, saya keluarkan karena dia juga sudah merasa tidak marah karena udah ketahuan. Udah ketahuan. Oh iya ya. Tidak nyaman karena tidak ketahuan yang karena ya mungkin udah sembuh nggak tahu. Ampun nah itu cerita yang pengalaman yang luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Esa ya untuk sharingnya dan kita tutup dengan sesuatu yang geli gitu. Astagfirullah. Tapi kita di sini bukan untuk gimana ya, tapi kita Muslim itu selalu punya hasrat untuk mendoakan seseorang yang mungkin mengalami hal-hal yang di luar batas untuk kembali ke jalan yang lurus kan gitu. Kalau kita seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kalau ketemu lagi dia sudah lurus. Lah ya. Walaupun agak geli sedikit ya. Oke deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Esa. Terima kasih Kang Uceng. Ya. Daging semua